dalam sisi yang sedang wahidah wajah Allah fima bainana insyaallah bima wahidah wa sallallahu alaihi wa sallam wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadan wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabilihi wa nahnu al-hadithun bi hadzal majlis insyaallah minkum salatan wa salaman da'imin min al-yawmi ila sunnah subhanahu wa ta'ala. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasy-syamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha ila akhir surah. Ma'asyiral hadirin salatul Jumat, usikum wa nafsi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Wabil khusus fi hadzal waqt ar-rabi' nahnu fi syahri Safar wa 20 Safar alaf wa arba'iyah wa 30 Hijriah. Lalasaf kathirun minna qad ihtafalna fi syahrin 'azim bi tiqali sanah al-miladiyah min al-islam ila al-ilahi walakin qad ghafilna bi hijratina wa sanatina al-hijriyah haitsu hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Makkah al-Mukarramah ila Madinah al-Munawwarah wa biha bada'na tarikh al-hijri al-islam. Awal an fi hadhihi al-khutbah al-mujazat an at-tafakkur an al-waqt thumma al-khutbah thumma at-tafsir. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah tanggal 21 Safar 1434 Hijriah. Hanya saja sangat banyak sekali dari kita yang lupa bahwa bulan ini adalah bulan Safar. Kita sebenarnya menjadi ingat bahwa bulan ini adalah bulan Januari 2013, tepatnya tanggal 4. Dan sangat sedikit sekali dari kita ingat dari Hijriah, yaitu 21 Safar 1434 Hijriah. Akan lebih sedih lagi kalau kita tanyakan kepada anak kita, Ananda, hafal tidak 12 bulan Hijriah dengan berjamaah? Maka mungkin hanya sebagian dari kita yang hafal Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Kita ingat Ramadan, setelahnya Syawal. Itu kesedihan pertama, sehingga tarikh Hijriah jauh lebih tidak populer dibandingkan dengan Gregorian year, di mana tahun 2013 dimulai oleh seorang paus yang bernama Paus Gregorius. Paus Gregorius yang memulainya, maka hari ini kita dihitung oleh Paus Gregorius adalah 4 Januari. Tapi apa yang dimulai oleh baginda Rasul dan diterapkan oleh Sayyidina Umar kita lupakan. Kesedihan kedua adalah apa yang terjadi 4 hari yang lalu, yaitu tepat tanggal 31 Desember, perpindahan tahun ke 1 Januari hampir tidak terkecuali di seluruh kota di seluruh dunia, termasuk umat Islam
kita melakukan pesta pora yang sangat glamor, sangat murah, sangat mubazir, dan tidak jalan nasihat, tetapi sangat sedikit perlindungan. Apakah yang akan kita harapkan dari umat yang berpindah tahun tetapi kita tidak melakukan satu planning dengan baik? Apakah yang diharapkan dari umat ketika kita pindah tahun tetapi tidak ada new strategy? Bagaimana menjadikan 2013 lebih baik dari 2012? Menjadikan 1434 Hijriah lebih baik dari 1433 Hijriah. Sangat sedih karena mesin ini sendiri menghabiskan sekitar 7,6 juta US dollar atau sekitar 70 miliar untuk kembang api. Di Jakarta kita tidak kalah, ada jalan Tamrin dan Sudirman di stok, dan di antara keduanya ada sekitar 16 panggung dengan 16 pasukan musik dan para pengiringnya. Di Dubai, negara Muslim, ada satu gedung namanya Burj Al Khalifa. Alhamdulillah saya beberapa kali tinggal di situ. Tingginya 882 meter sebagai gedung tertinggi. Nah, ini yang menjadikan kita menghabiskan mendekati sekitar 10 juta US dollar untuk pembangunan. 10 juta US dollar itu hampir sama dengan 100 miliar. Sementara saudara kita di Gaza tidak terlalu jauh dari Dubai, sedang merana dan ingin menjadikan rumah sakit dan belum selesai. Kalau saja kita punya 100 juta US dollar untuk ukuran Gaza, mungkin kita punya 5 rumah sakit besar. Sekali lagi, untuk ukuran Gaza, satu malam di Dubai itu cukup untuk membangun 5 rumah sakit di Gaza. Jika Dubai digabungkan dengan Abu Dhabi, dengan Jeddah, dengan Riyadh, dengan Jakarta, dengan Kuala Lumpur, dengan Tripoli, dengan Cairo, pesta-pesta kembang api ini kita kumpulkan, saya yakin bisa membangun Irak, bisa membangun Damaskus, dan bisa dipinjemin ke Indonesia yang tidak mampu membangun mass rapid transport dan tidak mampu membangun jembatan tol. Itulah kesedihan yang terjadi 4 hari yang lalu, yang seharusnya mungkin sebagai umat, apalagi kita bangsa yang masih miskin, bangsa yang sangat kecil jumlah dokternya dibandingkan dengan umat lain, bangsa yang belum bisa membangun infrastruktur dengan baik, tetapi subhanallah kita mampu berpesta pora. Dalam kesempatan khutbah yang terbatas ini, izinkan Al-Fakir ingin melakukan 3 P. P yang pertama, mari kita melakukan perenungan tentang hakikat waktu dan bergantinya bulan, berganti hari, berganti minggu, berganti tahun. Yang kedua, mudah-mudahan kita bisa melakukan P yang kedua, yaitu perencanaan, dan mudah-mudahan kita bisa melakukan P yang ketiga, yaitu pelaksanaan. P yang pertama, perenungan. Mengapa kita harus merenung? Karena ternyata waktu itu memiliki minimum 5 karakter. Waktu minimal memiliki 5 karakter. Karakter pertama dari waktu, time is unstoppable. Waktu itu tidak bisa di stop. Waktu itu tidak bisa berhenti dan akan terus jalan. Kita tidur, dia jalan. Kita ngantuk, dia jalan. Kita sholat, dia jalan. Kita maksiat pun dia jalan. Bahkan kalau kita tahan nafas pun, waktu akan tetap berjalan. Dan kita akan terus menjadi kuat. Tidak bisa di stop. Masing-masing dari kita tidak merasa waktunya sudah berjalan dan berjalan dan berjalan dan tidak bisa di stop. Itulah karakteristik pertama dari waktu. Tidak kenal bayi, tidak kenal remaja, tidak kenal tua, mahasiswa, kakek-kakek, pensiunan, dia tidak bisa menyetok waktu. Bahkan presiden pun tidak bisa menyetok waktu. Dia bisa menyetok lalu lintas jalan tol, tapi tidak bisa menyetok jalannya waktu.
Karakteristik yang kedua dari waktu, time irreversible. Time is irreversible. Waktu itu tidak bisa ditarik mundur. Jumat 21 Safar 1434 itu hanya terjadi sekali dalam seumur hidup. Sholat Jumat 4 Januari 2013 itu hanya sekali dan tidak bisa ditarik lagi. Karena di rumah besar sudah berarti tanggal 11. Kemarin kita tidak bisa balik ke kemarin. Oleh karena itu, sekali dia lewat, dia tidak akan pernah bisa balik lagi. Sekali kita membazirkan waktu, maka sekali itu kita akan rugi. Makanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu rugi. Jika waktu lewat tetapi dimubazirkan, dia pergi, dia tidak bisa kita tarik balik. Subhanallah. Illa illadzina amanu wa amilus sholihat, kecuali dia memiliki satu strong keyakinan kepada Allah dan diisi dengan productivity, amal soleh. Apa sih yang dimaksud dengan amal soleh? Amal soleh adalah menjadi akuntan terbaik. Amal soleh adalah menjadi arsitek terbaik. Amal soleh adalah menjadi pedagang terbaik. Amal soleh adalah menjadi dosen terbaik. Amal soleh adalah menjadi tukang parkir terbaik. Amal soleh adalah menjadi tukang buah terbaik. Amal soleh adalah menjadi tukang restoran terbaik. Amal soleh adalah menjadi gubernur terbaik, menjadi bupati terbaik, menjadi tukang kiai terbaik. Wadawasau bilhaq. Tidak cukup sampai di situ, dia harus saling mengingatkan. Apatah lagi zaman yang serba susah kayak gini, begitu banyak tipuan dan godaan. Wassabar, dan kita harus mengingatkan saudara kita untuk sabar. Jangan mau cepat kaya tanpa jalan dan perjuangan. Karena begitu banyak anak bangsa ini ketika masih menjadi mahasiswa, dia demo anti korupsi, tetapi setelah menjadi menteri justru dia ya dipenjara karena korupsinya. Begitu banyak contohnya. Nah, itulah yang disebut dengan irreversible, tidak bisa ditarik balik. Karakteristik waktu yang ketiga, yang pertama adalah unstoppable, tidak bisa di stop. Karakteristik kedua, tidak bisa ditarik balik. Karakteristik waktu yang ketiga adalah unborrowable, tidak bisa dipinjam. Waktu, seberapapun banyaknya waktu yang dimiliki oleh seorang pensiunan, itu tidak bisa dipinjamkan kepada kita yang masih aktif dan harus mengejar sekolah cicilan rumah tiap bulan. Betapapun waktu seorang yang sedang sakit di rumah sakit terkapar, waktunya yang bisa dipinjam sama kita. Yang sedang ujian, kemudian dikejar target untuk menyelesaikan skripsi. Subhanallah, dia tidak bisa dipinjamkan. Setiap insan memiliki 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, dan 60 detik semenit. Wassalam, tidak bisa dipinjam dan tidak bisa digadaikan. Itulah keadilan yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan waktu ini. Unstoppable, irreversible, unborrowable. Betapapun kayanya Bill Gates, dia tidak bisa membeli waktu. Siapapun dari kita punya waktu ini bisa beli rumah, bisa beli mobil. Gak cukup mobilnya satu, bisa beli dua, bisa beli tiga. Siapapun dari kita punya uang lebih, bisa membeli dua. Tidak cukup sekilo pepaya, kita beli 2 kilo. Waktu, betapapun kayanya Anda tidak bisa membeli waktu. Sebagai tambahan, subhanallah, segitulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, segitu yang harus kita pergunakan. Dan yang kelima, unstoppable, irreversible, unborrowable, uncredible, tidak bisa dijual, dan ternyata waktu itu tidak bisa diganti, unreplaceable. Kalau kita punya utang, tidak bisa bayar pakai uang, diganti pakai
Tidak bisa utang mobil diganti dengan rumah, masih bisa. Enggak bisa juga diganti dengan sertifikat tanah. Insya Allah bisa. Kalau waktu ternyata tidak bisa diganti. Oleh karena itu benarlah apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, al-waktu as-sayf, illam taqtahu yaqtahu. Waktu itu bagaikan pedang. Dia lurus, dia sangat tajam, dan dia tegas. Jika kita tidak memegang dengan benar, maka kita akan tergerus dan tergilas. Siapapun dari kita, jika tidak hati-hati dengan waktu, maka dia akan tergilas oleh waktu. Tua, ini pasti. Cuma dewasa, itu adalah pilihan. Bapak-bapak semua memiliki dua jenis waktu. Yang pertama adalah waktu lahir sesuai dengan KTP. Lahir tahun 82, berarti sekarang umurnya tahun 80, berarti umurnya 30 tahun. Itu KTP. Lahir tahun 2000, berarti sekarang umurnya 12 tahun. Lahir tahun 2007, berarti umurnya hari ini 45 masuk ke 46 tahun. Itu umur KTP. Umur adalah umur KTP 40 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 20 tahun itu berbeda dengan jenis umur yang kedua, namanya umur amal, umur kontribusi, umur ilmu dan umur iman. Kata Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, innamal umur umran, al-umru al-jasadi wal-umru al-ilmi wal-usaha. Umur itu ada jenis, satu umur KTP, dua umur ilmu dan umur amal. Boleh jadi seorang yang berumur 40 tahun, 30 tahun, 35 tahun, ada yang lahir tahun 70, berarti sekarang umurnya sudah 42 tahun. Dengan umur 42 tahun dia jarang baca Quran, malas baca hadis, tidak mau datang pengajian, tidak mau membantu saudaranya di Palestina, tidak mau datang ke majelis taklim, jarang baca buku. 42 tahun adalah umur KTP, tapi umur ilmunya boleh jadi masih 20 tahun. Subhanallah, ada seorang anak umurnya 20 tahun, tetapi dari mulai akhir balik dia start dengan luar biasa ngapalin Quran. Subhanallah, 3 tahun hafal. Umur 15 balik, umur 18 hafal Quran. 18 dia masuk kuliah, belajar manajemen, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab, baca buku, menguasai internet. Subhanallah, boleh jadi umurnya baru 22 tahun, tetapi dari sisi ilmunya, dari sisi knowledge-nya, dari sisi kontribusinya terhadap Islam melebihi yang 42 tahun tadi. Saya ulangi. Umur 22 tetapi aktif, tetapi penuh dengan ilmu, penuh dengan amal, penuh dengan kontribusi, boleh jadi melebihi yang 42 tahun tadi. 22 tahun boleh jadi melebihi umur 35. 22 tahun boleh jadi melebihi umur 27. Boleh jadi juga umur 22 tahun melebihi yang 60 tahun. Kota Istanbul itu dibuka oleh seorang Sultan Muhammad Al-Fatih ketika umurnya 21 tahun. Ketika umur seorang 21 tahun lagi senang-senangnya ke mall, lagi senang-senangnya hura-hura, dia berjihad, dia berjuang, ditemani dan didoakan oleh para ulama bersama para jenderalnya membawa umat Islam mengalahkan Imperium Romawi. Dan 19 tahun berjuang buat umatnya sampai Istanbul jatuh ke Halifatul Islam yang pemimpinnya umur 21 tahun. Bisa dibayangkan bagaimana dia berjuang dia umur 21 tahun. Bagaimana semangat dia ketika dia berjuang dengan umur 21 tahun. Barakallahu fiikum wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim.
وتقبل منا ومنكم إنك أنت السميع العليم. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi a'tana al-umr wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yarzuqana tulal umr wa yarzuqana tulal umr bil ilmi wal amal hatta asbahna minal muqtadir aw minal mu'amir di baladina Indonesia wa alamin al-islam amatan insyaallah. Ma'asyiral hadirin salatul Jumat marhatan sekalian, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Sangat benarlah apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Iktanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla harmik, sihatika qabla maradik, ginaka qabla faradik, ginaka qabla faqrik, farabaka qabla syukrik, summa hayataka qabla mawit. Hendaklah engkau optimalkan 5 sebelum 5. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Masa aktif jadi pegawai negeri bisa tanda tangan untuk Islam sebelum datang pensiun. Kalau sudah pensiun tanda tangan tidak berlaku lagi. Banyak jenderal jadi pangdam, ketika jadi pangdam tidak berbuat sesuatu apapun untuk Islam. Setelah beres pensiun baru belajar haji. Itu banyak sekali, termasuk yang belajar haji di masjid ini, letnan, jenderal, brigadir jenderal, itu banyak yang masa aktifnya lupa. Ketika sudah berakhir datang pensiun baru ingat Islam. Yang berangkat haji dan umroh dan Ka'bah di belakang sana ketika Ka'bah adalah saksinya, begitu banyak yang sudah pensiun dan benar Islam. Ginaka qabla faqrik. Mari kita berjuang untuk Islam ketika kita masih mampu sebelum datang begitu banyak kebutuhan-kebutuhan. Sihataka qabla maradik. Kita masa sehat, masa bisa jalan dengan tenang sebelum kita harus berjalan dengan total. Sebelum prostat menggerogoti kita, sebelum batu-batu membangunkan kita di malam hari. Subhanallah. Farabaka qabla syukrik. Masa tenang kita sebelum masa sibuk kita, karena bisa sholat Jumat dengan tenang adalah di Andalusia seperti ini adalah mimpi bagi saudara kita di Damaskus hari ini. Saudara kita di Irak, di Palestina bisa tenang seperti ini adalah satu mimpi. Hayataka qabla mautik. Kita berjuang selagi hidup sebelum datang mau menyebut kita. Perenungan kita harus turunkan ke dalam perencanaan. Karena perenungan semata itu berarti kita hanya melakukan. Bagaimana perencanaan seorang muslim terbaik? Mau tidak mau, kalau kita ingin maju, kita harus memiliki daily planner. Kita harus punya perencanaan harian. Dan kita harus tulis apa yang akan kita lakukan besok. Besok sebelum tidur kita evaluasi 1, 2, 3 yang kita tulis hari ini. Kita laksanakan besok. Kemudian malam hari sebelum kita berdoa, bismika Allahumma a'la wa bismika a'la, malam hari kita lihat lagi, subhanallah, hanya 2 yang tercapai dari 3 rencana ini. Kita berdoa lagi kepada Allah, ya Allah, lusa hari Minggu saya akan melakukan 1, 2, 3, 4. Berikan kekuatan hati ya Allah untuk melaksanakan 4 hal ini. Hari Minggu kita laksanakan. Minggu malam kita revisi lagi. Dari 4 yang sudah kita tulis itu berapa yang bisa kita lakukan? Hari Minggu malam kita tulis untuk Senin 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita berdoa untuk mendapatkan energi dari Allah agar Senin kita bisa melakukan 5 hal. Saya harus tahajud, saya harus datang on time ke kantor, saya harus sholat duha, saya harus puasa Senin Kamis, saya harus baca buku 10 halaman, saya harus baca Quran 1 buka. Clear, hari Senin. Dari jadwal segitu berapa yang kita lakukan? Selasa kita tambah, saya harus kursus bahasa Inggris, saya harus menghafal
3 vocabulary bahasa Arab dan 5 vocabulary bahasa Inggris. Itu jadwal Selasa. Selasa malam kita lihat apakah itu tercapai atau tidak. Hanya dan hanya orang yang memiliki daily planners, kemudian yang memiliki weekly planner, dan yang memiliki monthly planner, itu yang akan bisa bersaing di zaman modern ini. Jikalau tidak, Jepang lebih cepat lari dari kita. Jikalau tidak, Swedia lebih cepat lari dari kita. Jikalau tidak, negara tetangga kita Singapura jauh meninggalkan kita dari sisi pendapatan per kapita. Jikalau tidak, New Zealand, negeri segede pulau, menjajah kita dengan sapinya. Dan kalau tidak, Amerika akan tetap menjadi polisi dunia dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Umat ini adalah umat yang besar dan insya Allah begitu banyak dari kita yang jenius, begitu banyak dari kita yang luar biasa kalau kita melakukan daily planning, eksekusi, evaluasi. Ini adalah perbedaan dari Bismillah, Alhamdulillah, dan Bismillah. Setelah itu Alhamdulillah dan Bismillah. Mohon doanya kepada bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini Al-Fakir Khatib akan memberikan 4 buah buku sebagai contoh kasus planning tahun ini. Ada 4 buah buku yang ingin ditulis dan sudah hampir selesai tentang manajemen sidik, manajemen amanah, manajemen fakohah, dan manajemen tabligh Rasulullah SAW. Karena hari ini kita belajar manajemen dan leadership, kiblatnya adalah ke barat dan jarak dari baginda Rasulullah SAW. Harapannya setelah dari bukunya ada training yang kedua, ingin ada trainingnya, namanya ProLM Training, Prophetic Leadership and Management Training. Bagaimana kita tidak hanya berkiblat kepada certain habits of highly effective people, karena Stephen Covey, tapi kita melihat Rasul jauh lebih dahsyat dari Stephen Covey. Rasul jauh lebih hebat dari John Maxwell. Rasul jauh lebih luar biasa dari Brian Tracy. Rasul jauh lebih luar biasa dari Robert Kiyosaki. Cuman kita tidak pernah menggali. Planning kita tahun ini harapannya setelah ada kampus di sini, di samping sana nanti akan ada Tazkiyah Global Islam School, kombinasi antara sekolah internasional dan sekolah Islami dengan Al-Quran, Asmaul Husna, dan entrepreneurship. Kita punya planning juga tahun ini harus jadi gedung Abdurrahman bin Auf di sebelah sana, yang harapannya kita bisa boleh kalah dengan pasar Abu di sebelah sana. Kalau di sana mahal, kalau di sini harus lebih murah. Dan kita berdoa tahun ini Andalusia ingin menelurkan puluhan hafiz dan hafizul Quran, sehingga kampus Tazkiyah adalah kampus Hufadzul Quran. Karena tahun ini kita juga merencanakan dan minta doa kepada Bapak-bapak yang kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ingin memiliki klinik gratis agar saudara-saudara kita yang dari kampung tidak menjual akidahnya karena pengobatan, tapi bagaimana mereka bisa berobat dengan baik. Itulah kita sudah kita sekarang merencanakan. Dan yang ketiga media pelaksanaan. Ini harus kita lakukan apa yang saya singkat dengan day by day working hard and smart. Kita harus berjuang melaksanakan setiap hari dengan kerja keras, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Insya Allah dengan kita merenung tentang time is unstoppable, time is irreversible, time is unborrowable, time is untradeable, time is unexchangeable. Kita ingat pesan Rasul yang 5, kita taruh apa yang kita lakukan hari ini, dan kita planning besok, kita evaluasi besok, kita taruh rencana untuk lusa, kita laksanakan lusa, evaluasi malamnya, laksanakan untuk hari berikutnya, dan terus seperti itu. Sehingga tahun 2013, sehingga tahun 1434 Hijriah, insya Allah lebih baik dari sebelumnya. Dan mari kita bersama-sama dalam apapun tugas
Waktu adalah aset yang paling berharga yang kita miliki. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, keikhlasan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al-mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna min ibadikal mukhlasin wa min ibadikal muttaqin wa min ibadikas shalihin. Allahumma ij'alna min ibadikal aghniya'il munfiqin. Allahumma ij'alna min as-sabirin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin wa Dimashq wa Baghdad wa Chechnya wa Bosnia wa sa'ir biladil muslimin. Ya Allah Tuhan kami, jadikan kami hamba-Mu yang ikhlas, hamba-Mu yang taat, hamba-Mu yang berjihad memanfaatkan waktu, memanfaatkan kesehatan, memanfaatkan posisi, memanfaatkan kesehatan agar kami bisa berjuang untuk kebaikan diri kami, kemajuan keluarga dan kemajuan umat. Ya Allah, berikan kepada kami rezeki yang halal, rezeki yang barokah, rezeki yang thayyib, dan jadikanlah kami orang yang menjadikan tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu, menjadikan hari ini lebih baik dari kemarin, dan menjadikan hari esok lebih baik dari hari ini. Ya Allah, bantulah saudara kami di Palestin, bantulah saudara kami di Gaza, bebaskanlah Masjidil Aqsa, bantulah saudara kami di Damaskus, di Syria agar mereka berdamai. Sejahterakanlah saudara kami di Mesir, di Yaman, dan jadikanlah kami yang mampu membantu saudara-saudara kami yang du'afa. Ya Allah, ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk menjadikan kufar Quran di Indonesia ini lebih banyak lagi. Ya Allah, lebih kuat lagi dakwah kami, lebih kuat lagi infak kami, dan lebih kuat lagi social responsibility kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahya'ana dukhul fi hadzal syahr, syahrul muharram, wa huwa syahrul mubarak, wa huwa min arba'ati syuhur al-mukhtar inna Allahi subhanahu wa ta'ala. Wa min wajibi al-muslimin wa muslimat fi hadzal syahr al-mubarak an naf'ala al-hijrah al-ma'nawi wal hijrah al-imani wal hijrah al-thaqafi wal hijrah al-ijtima'i wal hijrah ar-ruhi min al-khairi ila al-ahsan, wa kadzalika al-hijrah al-iqtisadi min ad-dha'if ila al-quwwah. Wa nusalli wa nusallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa huwa alladhi 'allamana anna al-muslim al-muhajir walladhi man qala li nafsihi labudda an ahsula ar-rutbah al-a'la yawmin ba'da yawm wa sanatin ba'da sanah. Ma'asyiral al-muslimin hadirin salatul jumu'ah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad faza al-muttaqun. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam surat
jumlah bulan di sisi Allah itu ada 12. Ini tertera dalam kitabnya pada saat diciptakan langit dan bumi. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan jelas di sisi Allah jumlah bulan itu ada 12 sesuai dengan ketetapan Allah pada saat menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang agung, yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. Subhanallah. Ini adalah bulan-bulan yang termasuk juga rajab di dalamnya adalah bulan-bulan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh bersengketa, tidak boleh berselisih, dan tidak boleh berperang. Jadi bangsa Arab itu sekalipun dalam kejadian mereka ada 4 bulan yang cease of fire, yaitu gencatan senjata. Anda musuh saya, kita damai dulu selama 4 bulan, nanti setelah beres yang 4 bulan ini kita perang lagi. Subhanallah. Persis seperti apa yang disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Anda adalah Nabi yang saya tidak akui, Anda mencerca berhala-berhala kami, Anda adalah orang yang merusak tatanan sosial kami, tapi untuk urusan Tuhan Anda adalah orang yang kami paling amanahi. Maka ini adalah dinar dan dirham saya titipkan kepada Anda. Saya akan pergi berdagang ke Damaskus, ke Bahrain, ke Dubai. Nanti setelah bulan kita musuhan lagi. Jadi subhanallah, itu adalah cerminan dari kontradiksi yang terjadi di bangsa Arab. Ma'asyiral hadirin salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Muharram bagi muslim adalah satu moment of truth. Muharram bagi seorang muslim adalah satu bulan yang sangat spesial, yaitu our New Year, yaitu tanggalan baru kita. Pernah Abu Musa al-Asy'ari, beliau adalah seorang gubernur di Basrah, akan berkirim surat ke Umar bin Khattab. Nah, ketika berkirim surat kepada Umar bin Khattab, ila Amirul Mukminin Umar bin Khattab, kemudian dia melaporkan berbagai perkembangan di daerah Basrah itu, yang sekarang merupakan bagian dari Irak. Selaku presiden, selaku khalifah, Umar akan membalas surat yang diajukan kepada beliau. Tetapi ketika akan dibuat tanggal, Umar bingung harus menanggali dengan tanggal berapa. Apakah dengan tanggal 1 November 2014 atau dengan tanggal 8 November 2014. Nah, dalam kegalauan itulah Umar bermusyawarah dengan Sayyidina Ali. Maka Amirul Mukminin, sudah sewajibnya kita selaku umat Islam yang memiliki masyarakat yang besar, yang memiliki peradaban yang besar, memiliki tanggal sendiri. Masanya kita pakai Masihiyah, masanya kita pakai tahun Parsi, masanya kita pakai tahun Jawa. Harus ada tahun Muslim sendiri. Nah, pada saat itu Rasul sudah wafat. Pada saat itu Abu Bakar sudah tidak ada. Pada saat itu mereka sudah hijrah. Kemudian terjadilah diskusi yang sangat luar biasa antara Amirul Mukminin Umar bin Khattab dengan Sayyidina Ali. Apa yang akan kita pakai sebagai benchmark, sebagai patokan? Apakah turunnya Islam, turunnya suratul Iqra di Gua Hira? Apakah lahirnya Rasul? Apakah wafatnya Rasul? Atau hijrahnya kita? Subhanallah, dari beberapa pemikiran ini tidak memilih Masehi, karena itu dinisbahkan kepada lahirnya Yesus Christ. Tidak dinisbahkan kepada dewa bulan atau dewa matahari seperti Jepang. Tetapi subhanallah, kaum muslimin memilih sesuatu yang lebih agung, yaitu terbentuknya Madinah
sebagai satu negara, terbentuknya Madinah sebagai satu tatanan sosial, politik, dan ekonomi, serta hijrahnya kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. Mengapa tidak diambil lahirnya Islam di Gua Hiro? Mengapa tidak diambil lahirnya Rasulullah SAW? Ternyata kaum muslimin yang dipimpin oleh Umar bin Khattab menginginkan ada satu makna yang lebih besar, yaitu adanya dan lahirnya satu peradaban baru, adanya satu kecerdasan baru, adanya satu behavior dan karakter yang baru, yaitu lahirnya negara Madinah. Subhanallah. Mulai saat itulah kita memiliki satu Muharram yang sekarang kita masuki 1436 Hijriah. Alhamdulillah. Walaupun dengan segala kesedihan, satu Muharram sangat minimalis. Satu Muharram tidak begitu diperhatikan, dan bahkan kita pun lupa untuk berpuasa di Muharram ini. Termasuk hari Senin kemarin adalah 10 Asyura, merupakan puasa yang sangat luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hijrah sekarang sudah selesai. Hijrah secara fisik tidak akan ada lagi, karena Rasul sudah pindah dari Mekah ke Madinah. Hijrah apakah yang bisa kita lakukan saat ini? Karena kata baginda Rasulullah SAW, la hijrata ba'dal fath walakin jihad wa niyah. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Mekah pada tahun ke-8 Hijriah. Tetapi yang ada sekarang itu adalah al-jihad wa niyah. Tetapi yang ada sekarang itu adalah a strong commitment, kemudian transformation. Inilah yang akan menjadi bahasan saya hari ini, a strong commitment and transformation. Kita harus memiliki satu komitmen perbaikan, kemudian kita harus bertransformasi. Pak, ada beberapa bidang yang harus kita transformasi. Pada dasarnya hijrah itu, transformasi itu harus terjadi pada semua spektrum kehidupan kita. Tapi mungkin supaya gampang, kita bisa melakukannya dalam 6 spektrum. Saya singkat dengan FAST agar mudah dihafal. Apa yang dimaksud dengan FAST itu? Kita harus hijrah secara finansial. Apa yang dimaksud dengan hijrah secara finansial? Kita harus hijrah dari yang haram, dari yang syubhat kepada yang jelas-jelas halal. Percuma kita memperingati hijrah di BUMN, di instansi, di kantor-kantor, di masjid, di musola, tetapi income kita masih haram, tabungan kita masih haram, saving kita masih haram, asuransi kita masih syubhat, bank kita masih bank yang asing yang tidak ada syariatnya, bank kita tidak ada hubungannya dengan landasan Al-Quran wa Sunnah. Mulai hari ini kita harus hijrah, karena kata baginda Rasul, al-halal bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa minasyubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yushadu an yarta'a fi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya Allah. Kata baginda Rasul, ketahuilah bahwa yang halal udah jelas, yang haram udah jelas. Anak SD, SMP pun kalau ditanya apa yang halal, apa yang haram, kasih tahu. Dan bohong besar kalau kita tidak tahu. Bohong besar kalau kita tidak tahu yang haram. Nah, kata baginda Rasul, memang ada beberapa bagian kecil yang syubhat. Syubhat itu bagaimana biaya entertainment. Syubhat itu bagaimana biaya dan lain-lain. Syubhat itu bagaimana biaya diskon yang tidak disebutkan. Syubhat itu adalah biaya yang kita
kita hotel kelas melati. Nah, terkadang ada yang kriteria di situ. Tapi di luar itu semuanya sudah jelas bahwa nyogok itu haram, bahwa minta gratifikasi itu haram, bahwa bank konvensional itu haram, pasar modal yang ada spekulatifnya tidak termasuk dalam DES daftar efek syariah haram, nyogok hakim itu haram, merubah pasal-pasal pajak PPN, PPH pasal 22, 23, 24 itu haram, menyogok untuk jadi pegawai negeri itu haram, dan banyak lagi yang lainnya sudah jelas haramnya. Barang siapa tidak mengindahkan yang haram dan tidak peduli dengan itu, kata Rasul, Allahmu nabata min haramin fannaru mauladi, daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram maka bagiannya adalah neraka. Siapa yang akan ditanya? Si bapak, karena si bapak yang bawa uang ke rumah. Si ibu hanya memasak, si anak hanya memakan. Jadi jika nanti di akhirat akan ada scanning, nah kenapa kamu otaknya, tubuhnya dari makanan yang haram? Nah kenapa tulang kamu terbentuk dari yang haram? Nah kenapa kaki kamu organnya terbentuk dari yang haram? Masuk neraka sana. Kata anak, saya hanya makan. Yang masak si ibu, dipanggil si ibu. Ibu, kamu masuk neraka sana karena kamu menyembuhkan yang haram? Tidak, saya hanya memasak. Yang bawa duitnya si bapak, dipanggil si bapak. Kata si bapak, iya, dahulu saya memakai dana dan lain-lain. Iya, dahulu saya markup biaya perjalanan dinas. Dahulu saya membuat faktur fiktif dan lain sebagainya. Itulah yang harus kita hijrah daripadanya, dari yang haram ke yang halal. Kita harus hijrah dari satu akidah dan keyakinan. Jika tidak nyogok nggak dapat proyek, jika tidak nipu nggak dapat duit. Seolah-olah Allah itu Ar-Razzaq, Al-Wahhab, Al-Wahhab, Al-Qahhar, Al-Jabbar, tidak akan memberi rezeki kepada kita kecuali cara yang haram. Ini hijrah yang A. Yang hijrah yang B, kita harus nambah jumlah rekeningnya. Kita harus nambah jumlah proyeknya. 3 tahun yang lalu income kita segini, sekarang income kita segitu. Itu artinya kita tidak hijrah. Tahun yang lalu kita pendapatannya segini, sekarang pendapatannya juga masih segini. Itu berarti kita belum hijrah. Dan secara kemampuan daya beli pasti kita semakin menurun. Karena uang 1 juta tahun lalu daya belinya segini, tahun 2014 tidak segini lagi. Oleh karena itu sebagai orang muslim yang baik harus ada kewajiban bagaimana kita lebih cerdas, lebih inovatif, lebih kreatif menambah income kita. Oleh karena itu jika kita di satu perusahaan, kita perlu menargetkan sales kita lebih banyak. Karena tidak mungkin naik gaji jika income perusahaan sama. Tidak mungkin perusahaan bisa menaikkan gaji jika penjualannya sama. Nah, jadi adanya penjualan, adanya sales, adanya marketing yang lebih inovatif, lebih kreatif, itu bagian dari hijrah. Yang susah kita ingin naik gaji, tapi kerja ini segitu-gitu juga. Itu tidak mungkin. Ini namanya hijrah keuangan. Syukur-syukur dengan semakin banyak berjalannya waktu, jumlah aset kita juga bisa bertambah. Itulah berarti hijrah. Yang F pertama finansial, yang kedua secara E yaitu secara emosional. Bagaimana kita harus berhijrah dari seorang yang asalnya tidak sabaran menjadi seorang yang lebih sabar, seorang yang bisa memahami ada orang yang berbeda pendapat dengan kita, seorang yang bisa menjadi good listener. Rasulullah SAW itu adalah contoh bagaimana yang bisa memiliki emotional intelligence yang paling tinggi. Di antara emotional intelligence yang paling tinggi itu adalah mau mendengarkan orang bicara sampai tuntas. Pada suatu ketika Rasulullah SAW kedatangan tamu namanya Adi bin Hatim, salah seorang konglomerat di Arab yang mendengar tentang kenabian Rasul dan masih saksi apakah benar Rasul atau raja. Nah, kata adiknya yang sudah Islam, kamu temuin aja Muhammad SAW. Kalau benar kamu ikutin, kalau enggak ya kamu balik lagi sebagai pangeran yang kaya. Datanglah si adik ini ke
oleh Rasul dari masjid ke kamar, di tengah jalan ada seorang nenek yang mengadukan masalah keluarganya ke Rasul, ngomongin dari mulai hutangnya, dari mulai rumahnya, dari mulai masalah-masalah keluarganya, itu nangis sama Rasul. Padahal di sampingnya ada seorang pembesar. Dia minta izin kepada Ali bin Khatib, mohon sebentar, rakyat saya lagi komplain, lagi ingin mendengarkan. Kemudian bercerita tentang anaknya, cucunya, dan masalah-masalah lain. Sudah beres? Sudah. Kemudian Rasul pun melanjutkan pembahasan dengan sang konglomerat ini. Sampai di rumah, kemudian disodorkan tempat duduk yang satu-satunya kepada Ali bin Khatib ini. Belum Rasul mendakwahi dia mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Engkau benar Nabi, karena engkau dengan segala kebesaran engkau masih mau mendengarkan ocehan wong cilik yang mengadukan nasibnya kepada kamu, dan kamu sabar mendengarkan. Itulah hijrah emosional. Hijrah emosional adalah mampu mensyukuri semua yang Allah berikan kepada kita. Kita kadang-kadang suka merasa hidup ini hampa. Padahal kalau dibandingkan dengan orang lain, kita ini sudah luar biasa. Seorang yang sehat, matanya bisa melihat ketika orang buta. Kita bisa mendengar dengan baik ketika orang lain tuli. Kita bisa berjalan sampai ke lantai 2 masjid ini ketika orang lain pakai tongkat. Itu semuanya nikmat. Dan harus kita syukuri bahwa kita hidup di Indonesia yang tenang, damai, tentram. Ketika di Baghdad nggak bisa sholat Jumat dengan setenang ini. Ketika di Palestina orang tidak bisa sholat Jumat dengan sedamai ini, karena di sholat Jumat Israel ngirim bom. Itu adalah hijrah emosional. Yang ketiga, secara cepat saja adalah hijrah secara dimensi sosial. Bagaimana kita harus damai dengan tetangga. Bagaimana kita harus damai dengan orang rumah. Bagaimana kita harus menjadi agent of peace kepada yang ada di perusahaan kita dan yang ada di yayasan kita. Bagaimana kita tidak menjadi difficult personality, orang yang susah akur dengan orang lain. Nah, ternyata ini perlu apa yang disebut dengan interpersonal capital. Interpersonal capital itu adalah kita harus memiliki rasa trust kepada saudara kita, percaya kepada dia bahwa ini pada dasarnya adalah baik dan kita bisa berinteraksi dengan dia. Insya Allah kalau kita husnuzon dengan dia, dia pun akan husnuzon pula dengan kita. Akhirnya nanti akan ketemu interaksi sosial yang baik. Pak, dia itu Muhammadiyah, saya NU. Pak, dia jaketnya kuning, saya biru. Pak, dia milih nomor 1, saya nomor 2. Pak, dia nomor 2, saya nomor 1. Dia pakai kunut, saya enggak. Ini nggak bisa akur. Dia Salafi, kemudian saya Haroki. Dia ini jamaah tabligh, saya Persis. Kalau kita mencari beda, ini apa akan rumus bagaimana bisa hijrah secara sosial ada, yaitu nata'awanu fima ittafaqna alaihi wa nadhiru ba'duna ba'dan fima ittafaqna fihi. Kita berlapang dada dalam apa yang kita beda, kemudian kita bekerja sama dalam apa yang kita sepakat. Saya ulangi, kita berlapang dada dalam apa yang kita beda, kemudian kita bekerja sama dalam apa yang kita sepakat. Muhammadiyah jangan disuruh berjamaah kunut, nggak bakal ketemu. Orang Salafi jangan disuruh baca talqin, nggak bakal mau. Ya sudah, kita sekarang programnya ganti. Jangan ketemu di kunut, jangan ketemu di talqin. Kita sekarang perangi narkoba. Akur kan? Akur. Jangan ketemu di kunut, kita sekarang berdayakan usaha kecil dan mikro. Jangan sampai dilanda dan telir. Akur kan? Akur. Mari kita budayakan larangan merokok seluas mungkin. Di masjid dilarang, di mall dilarang, di jalan dilarang, di bus dilarang, di WC dilarang, di comberan dilarang, rokok di seluruh tempat dilarang. Akur kan? Akur. Alhamdulillah. Ya sudah, kita kerjasama dalam apa yang kita akur dan kita berlapang dada dalam apa yang kita beda. Hari ini kita ada 10, 7 beda, 3 akur. Ya sudah, kerjasama yang 3 saja. Mudah-mudahan tahun depan kita akurnya 4, tahun depannya lagi kita akurnya 5. Mudah-mudahan tahun depannya kita akur 8, bedanya tinggal 2. Itulah hijrah finansial.
hijrah emosional dan hijrah sosial. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatan as-salawat. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa nahnu insyaallah minkum ahli sidqi wal wafa. Ma'asyiral hadirin salatul jumu'ah, usikum wa nafsi taqwa faqad faza al-muttaqun. Itu yang fast. Finansial, emosional, sosial. Dan tidak lagi supaya cepat fish. Fish itu harus kita hijrah secara fisik. Apa yang dimaksud hijrah secara fisik? Kita itu harus jadi mukmin yang kuat, harus jadi mukmin yang sehat, harus jadi mukmin yang tangguh. Yes, health is not everything, but everything is impossible without health. Kesehatan memang bukan segalanya, tetapi segalanya tidak mungkin dilakukan tanpa badan yang sehat. Kenapa nggak tahajud? Demam. Kenapa nggak pengajian? Bengek. Kenapa tidak puasa? Sakit mah, muntah ya. Mengapa tidak thalabul ilmi? Masya Allah, ini kejepit kurangnya. Begitu banyak ibadah dalam Islam yang membutuhkan fisik yang kuat. Siapa yang bisa dari pondokan di Muaisin jalan 7 km ke Jumroh di Mina, kecuali orang yang sehat. Orang yang pakai kursi roda tidak bisa. Siapa yang bisa tawaf dengan baik dalam keadaan 9 Zulhijjah, tanggal 10 Zulhijjah di Arafah di Mina, kemudian tawaf ifadah tanggal 12 dan 13, kecuali orang yang sehat. Orang yang tidak sehat terpaksa ditanggung. Siapa yang bisa menahan serangan Israel? Orang yang bisa menunggang kuda, orang yang bisa naik pesawat. Jika kita di ketinggian sedikit saja sudah takut, Israel akan menyerang kita dan malam kita semua. Kita tidak akan bisa duduk di kampus dari jam 8 pagi sampai jam 8 sore menulis skripsi dan tesis kita jika kita matanya rusak. Makanya asal sahabi mengatakan alimu auladakum istibah wa ribayah wa rikabil khuyul. Hadisul mursal ila Umar bin Khattab. Ajarkan anak Anda untuk berenang, menunggang kuda dan memanah. Bayangkan, ajari anak Anda untuk menunggang kuda, berarti olahraga yang maco. Ajari anak Anda untuk melempar tombak, ibadah yang lelaki banget. Ajari anak Anda untuk berenang. Nah, Rasulullah SAW juga mengalahkan Rukana ahli gula 3 kali berturut-turut. Rasul juga membalari dengan istrinya Aisyah, selalu kalah. Aisyah di masa Rasul masih belum terlalu tua, tapi ketika Rasul sudah tua, Aisyah yang menang. Jika kita melihat sahabat, itu mereka perangnya luar biasa. Perang Rasul itu 9 kali, ekspedisi militernya 53 kali. Jadi Rasul itu perangnya 62 kali dalam 10 tahun. 62 dibagi 10 tahun, jadi Rasul perang hampir tiap 2 bulan. Bayangkan, perang hampir tiap 2 bulan. Bagaimana persiapan fisiknya, bagaimana persiapan mentalnya, itu tidak mungkin jika tidak sehat. Oleh karena itu, kenapa dalam Islam disuruh sholat subuh dari jalan ini, pulang dari jalan itu, tujuannya supaya jalan lagi. Kenapa kita disunahkan puasa? Supaya detoksifikasi. Kenapa kita disuruh makan 1/3, minum 1/3, nafas 1/3, supaya tidak gembrot? Karena jika badan gembrot, diserang sama musuh, pasti kita larinya ditangkap. Nah, inilah yang harus kita lakukan hijrah. Oleh karena itu, menjaga kesehatan dan menjadi muslim yang bisa terbang ke Bandung hari ini, besok rapat di Surabaya hari ini, dia siap. Ngajar hari ini 5 jam, siap. Menulis buku, dia siap. Harus mimpin meeting, dia harus siap. Itu tidak mungkin kalau badan kita tidak sehat. Disuruh sales sama pimpinannya, kamu jualan Pekanbaru, siap. Lanjut ke Padang, siap. Terusin ke
sorong pak siap, ada rapat itu baik, jalan siap. Kalau seandainya bengeng, ambilnya, kemudian asam urat, semua program ini tidak akan berjalan. Itulah hijrah fisikal. Yang berikutnya adalah hijrah intelektual. Kalau dahulu kita S1, sekarang gimana caranya saya harus daftar MBA, harus ngambil master ekonomi syariah, harus belajar master Islamic Wealth Management. Itu namanya hijrah dari S1 ke S2. Pak, saya belum bisa. Ya sudah, saya hijrah dari dahulu bahasa Arabnya. La haula wala quwwata illa billah. Sekarang ketika baca Quran, alhamdulillah paham 10%. Alhamdulillah. Hijrah lagi, belajar lagi vokabulari bahasa Arab tahun depan, begitu baca Quran dibuka, wa laqad arsalna ila thamud akhahum shalihah, hafal 3 apa paham 40%. Kan indah nih kalau kita bisa baca Quran, begitu diulang tanpa terjemahan kita bisa memahaminya 50%, luar biasa. Hijrah bahasa Inggris. Dahulu saya tidak paham kalau ada berita di CNN, BBC, kecuali melihat running text-nya. Sekarang alhamdulillah paham. Tahun depannya lagi hijrah, alhamdulillah dapat TOEFL 500. Alhamdulillah. Hijrah lagi dapat TOEFL 550. Jika mau melanjutkan usaha, melanjutkan sekolah, berarti bisa. Hijrah baca buku, hijrah dengan training, hijrah intelektual dengan seminar. Sekarang pertanyaannya, berapa kita alokasikan waktu untuk membaca dalam seminggu? Berapa kita alokasikan waktu membaca dalam sebulan? Pertanyaan berikutnya, berapa uang yang keluar untuk membeli buku dalam sebulan? Berapa uang yang keluar untuk membeli rokok dalam sebulan? Berapa uang yang keluar untuk jajan dalam sebulan? Berapa uang yang keluar untuk membayar investasi training dalam 1 semester? Perbandingannya masih banyakkan jajan di pinggir jalan daripada untuk training dan untuk membeli buku. Karena kita anggap itu sesuatu yang tidak penting. Kita harus hijrah, karena tanpa itu kita tidak akan berkembang. Hijrah dari dulu hafal hanya surat kul ya. Kemudian hijrah ke surat-surat Tabarak, Al-Waqiah, Ar-Rahman. Hijrah lagi kepada juz-juz yang berikutnya. Hijrah lagi, alhamdulillah anak saya hafal surat Al-Baqarah, masya Allah. Itulah yang disebut dengan hijrah, hijrah intelektual. Dan pamungkas adalah fisikal, intelektual, S-nya adalah spiritual. Berarti kita harus ibadahnya kita tingkatkan. Ibadahnya harus kita naikkan, baik ibadah yang mahdoh, yang jelas, saum, zakat, haji, sholat, termasuk juga ibadah yang luas, yaitu ibadah sosial, di mana ibadah sosial ini justru sangat luar biasa besarnya. Secara spiritualitas kita menjadi seorang yang lebih dekat kepada Allah. Secara spiritualitas kita menjadi orang yang lebih takut akan Allah. Caranya banyak. Satu di antaranya mendalami al-asma al-husna. Allah as-sami, Tuhan Maha mendengar. Allah al-basir, Tuhan Maha melihat. Allah as-syahid, Tuhan Maha menyaksikan. Allah al-muntaqim, Tuhan Maha mengejar. Semua amal saya dan dia akan menghukumnya. Allah al-hakam, akan meminta pertanggungjawaban. Allah juga ar-raqib, Tuhan yang Maha mengawasi. Bapak-bapak, lihat saja kubah ini dan lihat satu persatu asmanya dan renungi dalam maknanya. Insya Allah itu salah satu cara meningkatkan spiritualitas kita. Sebagai kesimpulan, mari kita hijrah secara face dan fis, secara finansial, emosional, sosial, face, fis, secara fisikal, intelektual, dan spiritual. Hanya dengan ini kita akan menjadi umat yang lebih baik, dan hanya dengan ini kita bisa memaknai satu Muharram
dengan satu makna transportasi. La hijrata ba'dal fath walakin al-jihad wa niyah. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah, tetapi satu komitmen dan satu semangat untuk bertransformasi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik was-salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang berhijrah ya Allah. Berhijrah dari yang buruk menjadi baik, berhijrah dari yang baik menjadi lebih baik. Ya Allah, hijrahkanlah kami secara finansial dari yang haram kepada yang halal. Hijrahkanlah kami dari ekonomi yang lemah menjadi ekonomi yang kuat. Hijrahkanlah kami dari orang yang mendapatkan rezeki untuk sendiri menjadi mendapatkan rezeki untuk bersama-sama. Jadikanlah kami suka infak, suka zakat, suka wakaf, suka sedekah. Hijrahkanlah kesabaran kami ya Allah. Hijrahkanlah pula kesyukuran kami ya Allah. Jadikanlah kami orang yang rendah hati, orang yang mencari kesamaan secara sosial, bukan cari perbedaan. Ya Allah, rajinkanlah kami untuk olahraga agar jiwa kami sehat. Rajinkanlah kami bangun malam, rajinkanlah kami berpuasa, dan rajinkanlah kami untuk mempergunakan kesehatan ini untuk taat kepada-Mu ya Allah. Hijrahkanlah kami untuk baca lebih banyak. Hijrahkanlah kami untuk ikut seminar, ikut training agar kami secara ilmu meningkat. Hijrahkanlah kami secara spiritual, mendalami asma-asma-Mu, menjadi insan yang lebih takut akan perhitungan dengan-Mu di yaumil qiyamah. Ya Allah, bantulah saudara kami di Palestina, damaikanlah saudara kami di Syam, damaikanlah saudara kami di Baghdad, damaikanlah saudara kami di bumi manapun yang sedang berselisih. Ya Allah, bimbinglah para pemimpin kami untuk mereka takut akan azab di yaumil qiyamah, agar mereka bisa menjadi insan yang amanah. Ya Allah, berkahilah Kajian dan Andalusia, berkahilah semua insan yang sholat Jumat di sini, dan berkahilah semua yang kami lakukan di rumah bersama istri dan anak-anak kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-muslimina jasadan wahidan wa ja'ala rabbikan fima bainana imanan wa tauhidan. Nusalli wa nusallim ala habibina wa syafi'ina wa qurbatina Muhammadan, wa bil khusus di hadha syahr al-mubarak syahr Rabiul Awwal, wa kadzalika bisam bi syahril maulud, wa huwa alladhi 'allamana anna bina hadhihi al-ummah al-ummah al-islamiyah fi hadzal awan la budda min iqtida' bi muqtadayat an-najah. An-najah sawa kana an-najah fardiyah wan najah tijariyah, an-najah usariyah wa syu'un asiyasiyah wal ijtimaiyah, wa dzalika an-najah fi syu'un at-tarbawiyah wal qanuniyah, wa kadzalika fi syu'un asiyasiyah wa ad-difa'. Amma ba'd. Ma'asyiral hadiri sholatil Jumat fi hadzal masjid, Masjid Andalusia, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim fi suratil Ahzab ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ma'asyiral hadirin sholatul Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala selamat, tidak ikut pesawat yang
kena musibah. Alhamdulillah kita masih disampaikan umur oleh Allah sampai di bulan Rabiul Awal. Banyak yang di bulan Muharram sudah meninggal. Alhamdulillah kita sampai bahkan setelah tanggal 12 Rabiul Awal atau disebut dengan momen Zikra Maulid Rasul, ketika banyak saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah sisa dari tugas malaikat malakul maut. Saya ulangi, kita ini adalah sisa dari target malaikat malakul maut, yang mana hikmahnya Allah Subhanahu wa taala giving us some more time. Allah giving us some more opportunity. Allah Subhanahu wa taala a'tana al-fursah al-yawm usbu syahr sana atwal min ikhwanina asyhada. Allah memberikan kesempatan bagi kita 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun untuk memperbaiki laku diri kita yang kurang baik dalam beberapa masa yang lalu. Tetapi terkadang kita tidak merasakan ini adalah opportunity. Kita melihat ini adalah sesuatu hal yang biasa. Hari berganti, minggu berganti, bulan berganti, tahun berganti, everything is constant, everything is usual. Segala sesuatunya berjalan seperti biasa. Padahal subhanallah, ini adalah satu yang luar biasa Allah berikan kepada kita. Makanya dalam bahasa Inggris kemarin disebut dengan yesterday, besok disebut dengan tomorrow, hari ini disebut dengan present tense. Kenapa disebut dengan present? Present itu artinya hadiah. Present itu artinya hibah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan dalam salah satu kata mutiaranya, "Idza tala'at 'alayya syamsun wa lam azdad fihi ilman wa la 'amalan fala burika li fi dhulli syamsi dzalikal yawm." Jika datang satu hari kepadaku, tetapi pada hari itu aku tidak bertambah ilmu, aku tidak bertambah amal. Penjelasannya, aku tidak bertambah kontribusi terhadap keluarga, aku tidak bisa memberikan sesuatu yang berarti kepada masjid di kompleksku, aku tidak memberikan sesuatu yang signifikan kepada perusahaan tempat aku mencari nafkah, aku tidak bisa memberikan sesuatu yang berarti kepada ummah, maka hari itu tidak ada faedahnya matahari terbit dan terbenam bagimu. Subhanallah. Aisyah seorang wanita 15 abad yang lalu memiliki prinsip bukan hanya saja waktu itu berharga. Kata orang barat, time is money. Islam punya slogan yang jauh lebih dahsyat. Time is life. Waktu adalah hidup. Kalau time is money, itu hanya urusan komersial saja, hanya urusan material saja. Tetapi dalam Islam, your time is your life. Waktuka hayatuka. Waktumu adalah hidupmu. Waktuka hayatuka. Waktumu adalah hidupmu. Bagaimana kualitas hidup kita depends on how we manage our time. Kaifa jawdatuka fil hayat ta'udu ila idaratika fil waqt. Bagaimana kita mengelola hidup, bagaimana kualitas hidup tergantung bagaimana kita mengelola waktu. Pepatah mengatakan tua itu satu keniscayaan, tetapi menjadi dewasa, menjadi arif, menjadi bijaksana, menjadi penuh hikmah, menjadi knowledgeable, menjadi mandiri adalah satu pilihan. Tua adalah satu keniscayaan, tetapi
menjadi penuh hikmah, penuh kebijaksanaan, lebih sabar, menjadi good listener, pendengar yang baik, bukan nyerocos saja kita bicara, tidak mau mendengarkan orang lain, tetapi justru kearifan adalah bagaimana kita melihat Allah menciptakan kita dua telinga satu mulut. Artinya kita harus mampu mendengar dua kali lebih banyak daripada kita berbicara. Itu adalah satu pilihan. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i menegaskan, "Innamal umur umran." Umur itu ada dua jenis, kata beliau. Al-awwal al-umur al-jasadi, wasani al-umur al-ilmi, wal musahama li hadathi. Umur kita itu ada dua jenis. Yang pertama adalah umur KTP, akte lahir. Saya lahir tahun 90, berarti sekarang usia saya 25 tahun. Saya lahir tahun 80, berarti usia saya 35 tahun. Saya lahir tahun 70, berarti usia saya 45 tahun. Itu namanya umur KTP. Boleh saja Anda berusia 45 tahun, tetapi jarang baca buku, jarang mutola'atul Quran, jarang ketemu hadis, jarang ketemu ta'lim, tidak memaksakan untuk sedekah, tidak memaksakan untuk talabul ilmi, jarang bertanya, dan malas ke halaqah adzikr atau halaqah ilmu. Umur Anda 45 tahun secara KTP, ilmu Anda baru SMA. Ilmu Anda baru SMA. Banyak orang yang pensiun belum bisa baca Quran. Banyak purnawirawan ABRI, pensiunan pajak, pensiunan polisi, pensiunan BUMN baru belajar Iqra setelah pensiun. Ini bukan cerita bohong, tapi banyak sekali. Bapak-bapak masuk ke SMA, masuk ke perguruan tinggi, tes mereka baca Qurannya. Masya Allah, wala ikhfa, wala idgham, wala iklam, panjang pendeknya error. Nah, banyak orang tua yang kualitas baca Qurannya kalah oleh anaknya yang di TK. Kenapa? Karena yang di TK belajarnya baik, orang tuanya error. Jadi umurnya 45 tahun, ilmunya SMP. Ini tidak ada kaitannya antara tingginya ilmu dengan banyaknya umur. Tapi boleh jadi seorang yang berumur 20 tahun, berumur 23 tahun, atau berumur 25 tahun, tapi subhanallah, setiap hari dia baca Quran. Setiap minggu dia ada hadis baru. Setiap malam dia bangun tahajud. Setiap minggu dia menyelesaikan satu buah buku, dan dia baca pelajarannya yang akan ada di minggu depan, pelajaran kuliahnya yang satu semester ke depan dia baca hari ini, sehingga tidak ada istilah kaget ujian. Apa yang diajarkan di pertemuan ke-8, pertemuan 9, pertemuan 10, pertemuan 11, 12, 13, 14 dia baca di awal semester. Jadi apa yang dijelaskan dosen dia sudah paham. Dia datang ke masjid sholat duha, ada yang susah tetangganya dia bantu. Umurnya boleh 25 tahun, tetapi secara kontribusi terhadap Islam bisa mengalahkan yang 45 tahun tadi. Umurnya 25 tahun, tetapi secara kontribusi terhadap Islam bisa mengalahkan yang 45 tahun tadi. Nah sekarang kita bertanya, berapa usia KTP kita, berapa usia akte lahir kita, dan kita tanya berapa usia Quran kita, berapa usia hadis kita, dan berapa usia ilmu keislaman kita, berapa kira-kira usia kontribusi kita terhadap Islam. Coba kita bandingkan dengan Muhammad Al-Fatih ketika umur 20 tahun, umur 19 tahun, 20 tahun sudah menjadi panglima perang, dan beliau membuka Konstantinopel di usia 21 tahun. Umur 21 tahun zaman kini berarti lagi hang out di mall,
Tapi Muhammad Al-Fatih, dia belajar pedang, dia belajar kepada guru, dan dia lebih mendengar ulama daripada jenderal. Karena kalau Bapak ke Istanbul, nanti akan ada yang disebut dengan Golden Horn. Musuh di sebelah sana, kemudian pasukan Muslim di sini. Kita tidak bisa melewati Teluk, karena di sana sudah dipagari oleh pasukan Bizantium. Bertanya kepada para panglima, apakah mungkin kita bisa mengalahkan mereka? Jawabannya tidak mungkin. Apakah ada cara lain? Tidak ada, karena satu-satunya harus melewati lautan pasukan musuh. Ada gunung yang membedakan kita dengan musuh. Itu kata strategis militer. Beliau datang ke ulama. Wahai Syekh, apakah mungkin kita bisa membawa pasukan kita melewati gunung? Kata beliau, secara militer tidak mungkin, tetapi secara iman bisa. Jika engkau sebagai khalifah mengatakan, wahai panglimaku, wahai prajuritku, kita bawa perahu kita naik ke gunung, kita babat gunung, kemudian pohonnya kita kasih oli sehingga kapal itu bisa naik, kita takbir setiap gerakan, kita baca doa, kapal itu naik dan melewati gunung dan turun. Mustahil secara militer, bisa secara iman. Mustahil secara militer, bisa secara iman. Nah, kita membutuhkan orang-orang yang bisa mengatakan yes untuk something impossible. Dengan apa? Bikuwati al-iman wa kuwati asmaul husna. Kenapa di atas kita ada asmaul husna? Karena sekarang kita banyak masalah. Sekarang kita banyak tantangan, banyak godaan. Dahulu kita baru bisa berbuat maksiat kalau kita ke bioskop. Dahulu kita bisa berbuat maksiat kalau datang ke tempat dangdutan. Dahulu kita berbuat maksiat kalau datang ke nightclub. Sekarang kita diam, hanya membuka gadget kita, maksiat menyerang kita. Lewat internet, lewat pop-up, lewat Facebook, lewat Twitter, lewat Instagram, semua. Berarti pertahanan kita, subhanallah, harus lebih kuat lagi. Kembali ke yang semula, 21 tahun, pengaruhnya lebih banyak daripada orang yang 70 tahun. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kira-kira berapa usia KTP Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali usia KTP-nya hanya 53 tahun. Menurut sebagian riwayat hanya 55 tahun. Banyak di antara kita sudah sama dengan usia Imam Ghazali waktu wafat. Pertanyaan berikutnya, berapa usia ilmu Imam Al-Ghazali? Usia ilmu Imam Al-Ghazali sampai hari ini masih hidup dan akan terus hidup insya Allah sampai akhir zaman. Banyak di antara kita membaca buku Riyadhus Shalihin karena Imam Zakaria An-Nawawi. Berapa usia Imam Nawawi saat wafat? Imam Nawawi, pengarang Riyadhus Shalihin, pengarang Al-Azkar, pengarang Rawdatul Talibin, pengarang Syarah Sahih Muslim dan sekitar 40-an buku lainnya, meninggal dengan usia 45 tahun. Imam Nawawi meninggal usia 45 tahun. Itu umur KTP. Umur ilmu Imam Nawawi berarti sampai hari ini hidup ribuan tahun. Nah sekarang please we ask ourselves. Sekarang kita tanya, kita di tahun jahiliyah yang baru pindah ini. Kenapa saya sebutkan tahun jahiliyah? Karena tahun baru kita adalah Muharram. Tetapi subhanallah, selebrasi January, 1st of January itu lebih daripada orang kafir sekalipun. Padahal berarti kita ini harus pindah bulan dengan banyak tafakur, banyak muhasabah, di sana sini banyak musibah, harga naik, pesawat jatuh, gunung meletus, banjir negara longsor, subhanallah, dan di sana sini sudah banjir. Artinya kita harus bertafakur lebih banyak daripada melakukan tafsir. Tapi itulah mungkin kita nabung
nabung 1 tahun penuh, kemudian di ujung tahun kita habiskan berlibur di sana sini. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ganti tahun, seharusnya kita bertanya, berapa usia KTP saya? Berapa usia Quran saya? Berapa usia keilmuan saya? Apakah saya 5 tahun yang lalu belum bisa baca Quran? Sekarang sudah lebih baik, alhamdulillah. 3 tahun yang lalu ketika baca Quran, alhamdulillah sudah bisa baca. Tapi kenapa sampai sekarang belum menguasai artinya? Berarti mulai tahun ini saya harus baca terjemahnya. Alhamdulillah sudah bisa memahami Quran lewat terjemah. Ada satu target baru yang kita canangkan. Bagaimana saya bisa bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu indah. Jika diterjemahkan, keindahannya akan hilang. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. S. Coba terjemahkan ke dalam bahasa Madura. Itu hilang S. Terjemahkan ke dalam bahasa Sunda, S-nya hilang. Terjemahkan ke dalam bahasa Jawa, S-nya hilang. Berarti Al-Quran itu hanya dan hanya akan bisa dipahami oleh orang yang menguasai bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu bisa dikuasai. Dan Quran ini kitab suci kita, tetapi kenapa kita istiqomah tidak mau mempelajari bahasa Quran? Saya ulangi, umur 30, umur 20 tidak belajar, umur 30 tidak belajar, 35 lewat tidak belajar, masuk umur 40 tidak belajar juga, masuk 45 tidak belajar juga. Insya Allah, jika kita tidak melakukan sesuatu yang radikal, Anda berumur 60 nggak paham, Anda umur 65 nggak paham, sampai 70 pun nggak paham juga. Itulah yang terjadi dengan umat hari ini. Pengetahuan keislamannya hampir sama dengan 5 tahun yang lalu. Pengetahuan tentang Qurannya sama dengan 3 tahun yang lalu. Everything remain constant. Everything remain constant. Nah, pamungkas, kalau usia Imam Nawawi 45 tahun KTP-nya, usia ilmunya ribuan tahun. Usia Imam Al-Ghazali 53 atau 55 tahun secara KTP, ilmunya ribuan tahun. Sekarang kita tinggal bertanya, jika kita dikasih umur oleh Allah 50 tahun, apakah kontribusi kita kepada Islam juga 50 atau hanya 30 atau mudah-mudahan 70? Jika kita dikasih usia oleh Allah 30 tahun, apakah kontribusi kita kepada Islam juga 30 atau bisa lebih? Nah, yang paling bahagia adalah maqtala umruhu wa kasra amaluhu. Yang paling canggih itu adalah umurnya panjang dan amalnya banyak. Setelah dia meninggal akan terus jalan argonya. Setelah dia tidak ada, akan terus jalan argometernya. Masjid ini, madrasah ini, Darul Quran ini dahulu didirikan oleh seorang yang namanya Pak Budi. Beliau sudah meninggal, tapi subhanallah Darul Quran ini banyak orang yang belajar Quran di situ. Maka Pak Budi sekalipun sudah almarhum di kandung tanah, pahalanya akan tetap mengalir. Subhanallah. Masya Allah, anak ini dahulu dikasih beasiswa oleh Pak Andri. Tapi Pak Andri sekarang sudah wafat. Nah sekarang ternyata anak yang dikasih beasiswa dari Aceh atau dari Banjarnegara yang kena longsor, itu sekarang sudah jadi sarjana dan ngajarin Quran kepada tetangga-tetangganya. Kemudian dia jadi manajer satu bank. Kemudian dia infak juga. Maka insya Allah seluruh kebaikan sang mahasiswa yang jadi sarjana ini akan distorkan ke Bapak Andri. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukan planning agar hidup kita ini bisa extended, bisa memanjang sampai setelah kita tidak ada?
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahil mukafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ma'asyiral hadirin salatil jum'ah, usikum wa nafsi saniyatan ittaqullah faqad faza al muttaqun. Sebagai bagian dari khutbah yang kedua, saya ingin sedikit memberikan refleksi pengalaman spiritual pribadi. Bagaimana Allah itu begitu sayang kepada kita dan bagaimana Allah itu begitu luas karunia-Nya. Karunia yang paling luas adalah Allah memberikan kita kesempatan hidup lebih lama. Karunia Allah yang paling luas setelah iman, the biggest asset after iman is life. Aset terbesar hidup kita setelah iman jelas adalah hidup. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tepatnya di akhir November yang lalu saya terbang dari Jakarta menuju Kuala Lumpur dengan pesawat MH atau MH Malaysia Airlines. Terbang kurang lebih sekitar jam 19 malam karena ada rapat bulanan sebagai salah satu komisaris di Bank Syariah di Malaysia. Saya terbang jam 7 malam untuk mengejar rapat besok pagi jam 9 bisa istirahat malamnya. Kurang lebih sekitar 30 menit setelah take off, subhanallah, kapal bergoncang dengan sangat luar biasa goncangannya, sehingga lampu tanda untuk duduk kembali itu teraplik dan seluruh penumpang disuruh untuk pakai sabuk pengaman. Ketika kita lagi tegang, tiba-tiba terdengar suara ledakan. Karena saya dapat jatah di business class dari bank sana, melihat ada satu kilatan besar api di sebelah kanan tepat di mesin dan suara yang sangat keras sekali. Masya Allah, kata saya, ini mesin di sebelah kanan hangus terbakar. Semua orang, seluruh pesawat histeri. Ada yang takbir, ada yang berteriak ketakutan. Kemudian saya pun berusaha untuk zikir sebanyak mungkin. Baca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dan akhirnya baca takbir, baca tahlil. Lagi istighfar, terdengar suara ledakan lagi di sebelah kiri mesin, dicampur dengan kilatan api. Meledak-ledak, pesawat tambah error. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disitulah saya merasakan akhir daripada hidup saya. Kata saya, sudah tidak ada waktu lagi sekarang untuk beramal. Sudah tidak ada waktu lagi sekarang untuk bertobat. Saya ada istri, segera akan jadi janda. Saya ada tazkiyah, mudah-mudahan ada yang melanjutkannya. Saya ada usia, mudah-mudahan ada yang melanjutkannya. Tapi saya punya ayah yang masih Konghucu, siapa yang akan mendawatinya? Detik-detik yang sangat berat. Belum hilang juga rasa gundah gulana, saya paksakan untuk baca Quran dari gadget dengan harapan jika meninggal saat itu, saya meninggal lagi baca Quran. Lumayan pertanggungjawabannya dengan Allah. Pesawat terus bergerak terus dengan goncangan yang sangat dahsyat. Pramugari juga ketakutan. Tapi dalam hati kecil saya, ini kenapa belum kecebur juga ke laut? Kenapa belum kecebur juga? Subhanallah, rupanya pesawat itu masuk ke dalam awan cumulonimbus, kemudian diserang oleh petir.
Jadi petir itu menyerang pesawat dan yang diserang adalah sayapnya, di mana di situ ada penangkal petir dan alhamdulillah rupanya kilat itu adalah kilat dari petir yang kena kepada penangkal dan tidak kena mesinnya. Tapi kalau Bapak mendengar petir di atas sana sangat keras. Nah, ketika pesawat terbang, berarti pesawat itu mendekati petir itu. Bisa dibayangkan betapa kerasnya. Nah, ketika landing, saya bersyukur kepada Allah. This is my second life. Ini adalah kesempatan untuk hidup kedua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau sekarang mendengar pesawat AirAsia jatuh, saya kurang lebih bisa merasakan bagaimana hebohnya, bagaimana getirnya sebelum jatuh. Bapak-bapak pasti memiliki peristiwa lain dalam bentuk yang lain. Tapi ketika kita selamat, itu artinya Allah masih sayang kepada kita. Allah masih sayang kepada kita dan memberikan umur tambahan. Saya ulangi, Allah masih sayang kepada kita dan Allah memberikan umur tambahan. Karena dari khutbah pertama hingga khutbah kedua judulnya adalah bagaimana memaksimalkan umur tambahan ini. Kita semua hari ini dikasih umur tambahan oleh Allah. Karena malakul maut belum datang. Kata Allah, kasih lagi sampai besok. Datang lagi besok, hari Sabtu. Itu adalah umur tambahan. Kata Allah, kasih lagi sampai Ahad. Itu adalah umur tambahan. Kasih lagi sampai bulan Februari, itu adalah usia tambahan. Kasih lagi kata Allah sampai 2016, insya Allah, itu adalah umur tambahan. Hanya saja biasanya karena kita satu dan lain kesibukan, sehingga kesempatan ini tidak kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Kita larut dalam kesibukan sehingga optimalisasi waktu tidak optimal. Waktuka, hayatuka, your time is your life. Ingat pepatah dari Aisyah sebagai pamungkas, jikalau datang satu hari kepadaku, pada hari itu aku bertambah umur, tapi tidak bertambah ilmu, tidak bertambah amal, tidak bertambah kontribusi kepada umat, kepada bangsa, kepada tanah air, kepada RW, RT, tidak bertambah kontribusi kepada kemanusiaan, berarti hari itu tidak ada faedahnya terbit matahari dan terbenam pada hari itu. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik was salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang bertambah umur, berganti bulan, berganti tahun menjadi bertambah dewasa, bertambah arif, bertambah bijaksana, bertambah dekat kepadamu ya Allah. Sadar bahwa kesempatan hidup ini adalah tambahan umur darimu ya Allah. Malaikat malakul maut mungkin sudah menanti ya Allah, tapi Engkau masih sisakan kami ketika saudara kami ada yang jatuh dari pesawat, saudara kami ada yang ditimpa longsor, saudara kami ada yang terbawa hanyut banjir. Engkau sisakan kami ya Allah. Jadikanlah sisa umur ini menjadi lebih produktif ya Allah. Bertambah rajin qiyamul lail, bertambah reguler salat duha, bertambah rajin saum Isnin wal Khamis, berbagi bersama saudara kami yang duafa dan kurang mampu. Hari-hari kami penuh dengan tilawatul Quran, hari-hari kami penuh dengan membaca buku, bertanya kepada alim ulama, menjadi lebih tawadu, menjadi lebih banyak bersyukur, ingat kepada orang tua, mengoptimalkan mereka ketika masih hidup. Ya Allah, bantulah saudara kami di Palestina, damaikanlah saudara kami di pelosok Yaman, pelosok Irak, pelosok Syria dan dimanapun ya Allah.
jauhkanlah Indonesia dari azab-Mu ya Allah karena dosa-dosa kami. Jauhkanlah Indonesia dari azab-Mu ya Allah karena dosa-dosa kami. Jauhkanlah Indonesia dari azab-Mu ya Allah karena dosa-dosa kami. Walhamdulillahirabbil alamin.